Untuk dalam konteks hukum perjanjian internasional, memang kita mesti memahami pula ada beberapa azas atau prinsip di dalam hukum perjanjian internasional. Jadi selain kalian mempelajari norma-norma yang memang diatur di dalam konvensi Wina, kita juga mempelajari ada aspek-aspek yang disebut dengan azas atau prinsip, sesuatu yang kerap kali di satu sisi mendasari keberlakuan suatu norma, atau bahkan terkadang tidak terkandung di dalam suatu norma ya. Contoh yang suka saya gunakan untuk menerangkan hal ini adalah misalnya dalam konteks hukum nasional, kita mengenal beberapa syarat sah perjanjian ya. Ada setidaknya 4 unsur yang harus terpenuhi agar sesuatu dikatakan sah sebagai perjanjian, yaitu memenuhi unsur subjektif bahwa para pihaknya itu cakap, kemudian para pihaknya bersepakat gitu kan. Dan kemudian ada juga unsur objektif bahwa perjanjian itu mengatur suatu hal tertentu, objeknya apa, hak dan kewajibannya apa, dan memenuhi kausa yang halal. Artinya hal yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kesusilaan dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan syarat-syarat perjanjian dalam hukum nasional yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, atau perjanjian itu batal demi hukum bila syarat objektif yang tidak dipenuhi. Akan tetapi di balik seluruh norma itu yang memang tertuang secara eksplisit di dalam KUH Perdata atau BW, sesungguhnya ada beberapa asas yang terkandung secara implisit gitu ya. Walaupun memang ada juga yang dikatakan secara eksplisit, yaitu misalnya asas kebebasan kontrak. Itu kan diuraikan secara eksplisit ya di BW, bahwa setiap pihak itu bebas membuat perjanjian tentang apapun. Tetapi azas pacta sunt servanda misalnya, ini sesuatu yang sifatnya lebih abstrak ya, yang mungkin tidak terkandung secara eksplisit atau tertuang atau tertulis secara eksplisit di dalam BW. Artinya, fakta sunt servanda kan mengatakan bahwa perjanjian itu mengikat para pihak dan para pihak harus memenuhi perjanjian tersebut gitu ya. Tidak boleh one prestasi. Nah, andaikan ketentuan BW tadi yang berlaku dalam hukum nasional itu kemudian dibatalkan atau dihapuskan gitu ya, kita bisa membayangkan ya bahwa BW dianggap tidak berlaku lagi, maka sekalipun norma-norma tadi syarat-syarat perjanjian itu menjadi tidak berlaku, konsep atau asas pacta sunt servanda ini tetap berlaku ya, karena dia uh, adalah prinsip atau asas yang mana tadi saya katakan bisa jadi tidak tertuang secara eksplisit. Begitu ya, itu konsep azas yang mesti kita pahami. Jadi kita selaku sarjana hukum mengetahui bahwa di balik norma itu terkandung suatu azas yang sifatnya lebih abstrak atau lebih kedudukannya lebih tinggi. Di dalam konteks hukum perjanjian internasional ada beberapa asas atau prinsip yang eh, kerap diungkapkan. Eh, Setidaknya di sini saya memperlihatkan ada berapa ini? Ada 7 ya. Ada 6 ya. Ada 6 prinsip yang akan kita coba lihat. Yang pertama tentu yang mendasari keseluruhan perjanjian, baik perjanjian nasional maupun perjanjian internasional, adalah prinsip kebebasan berkontrak. Yang artinya para pihak itu uh, harus memiliki kehendak yang voluntary, yang bebas ya, dan persetujuannya diberikan secara bebas. Oke, ini kita sudah melihat di pertemuan kedua bahwa treaty atau perjanjian internasional itu harus dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, apabila tidak dibuat dalam bentuk tertulis, maka tentu ini dianggap belum memenuhi unsur voluntary atau free consent ya. Karena konsep itu harus diberikan secara tertulis. Dengan tidak dipenuhinya unsur ini tentu akan mengakibatkan pada dibatalkannya atau tidak sahnya perjanjian internasional. Oke, ini saya kira sederhana ya. Kemudian ada pula aspek kesalahan. Dalam hukum nasional kita memahami bahwa terkadang ada kesalahan dalam pemberian suatu kesepakatan ya, atau di dalam memberikan persetujuan
Atau apabila kita merumuskan secara negatif, eh, apabila para pihak itu menyusun perjanjian dengan dipaksa gitu ya, misalnya gitu, atau ada kesalahan lah gitu ya, secara umum, itu kan mengakibatkan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan gitu ya. Nah, di sini kita melihat penjelasan mengenai kesalahan di dalam Konvensi Wina, bahwa negara dapat menggunakan kesalahan sebagai alasan untuk membatalkan persetujuannya. Berarti konsep dasarnya sama ya, dapat dibatalkan. Pertama, dikatakan bahwa jika kesalahan tersebut berkaitan dengan fakta atau situasi yang diasumsikan oleh negara itu ada pada saat perjanjian itu dibuat dan membentuk dasar penting dari persetujuannya untuk terikat. Nah, ini kita bisa membayangkan ya, suatu kesalahan yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan fakta atau situasi yang diasumsikan. Asumsinya negara itu tuh eh, berpegang pada fakta itu gitu ya, yang ternyata keliru. Padahal fakta itu membentuk dasar penting bagi persetujuannya untuk terikat. Tapi ada pengecualian di dalam pasal 48 ini, bahwa kecuali memang si negara tersebut berkontribusi terhadap kesalahannya. Misalnya kita bisa membayangkan ada perjanjian internasional antara Indonesia dan Malaysia tentang perjanjian dagang gitu ya, yang diperdagangkan katakanlah nikel gitu kan, yang sempat ramai di Indonesia. Kemudian eh, katakanlah Indonesia itu melakukan kesalahan karena ternyata yang dimilikinya itu apa, bukan nikel gitu ya, katakanlah ada informasi keliru dari kementerian katakanlah, sehingga perjanjian itu tuh menjadi tidak berdasar karena Indonesia tidak memiliki nikel misalnya. Nah, itu kan dia memiliki kontribusi terhadap kesalahannya, dalam arti tidak tidak cekatan gitu ya, tidak teliti di dalam melihat apa yang diperjanjikan dan lain sebagainya. Dan dikatakan, dan jika negara tersebut mengetahui adanya kemungkinan kesalahan itu. Nah, itu yang harus yang dimaksud dengan bahwa ya negara harus berhati-hati pula, atau para pihak harus berhati-hati di dalam menyusun kesepakatannya, sehingga tidak dia dapat berlindung di balik konsep kesalahan. Oke, ini kemudian di yang poin ketiga dikatakan bahwa kesalahan yang hanya berkaitan dengan kata-kata atau ungkapan dalam teks perjanjian tidak mempengaruhi keabsahannya. Nah, ini harus melihat ya, kalian harus melihat pasal 79. Jadi, saya kira secara umum pasal 48 ini mengatakan bahwa unsur kesalahan ini merupakan kontradiksi atas konsep kesepakatan gitu ya, yang mana berakibat atau memiliki akibat hukum pada dapat dibatalkannya persetujuan. Oke. Ya. Kemudian unsur penipuan atau tipu muslihat yang diatur dalam pasal 49 Konvensi Wina. Dikatakan jika suatu negara terbujuk untuk membuat perjanjian oleh tindakan curang dari negara lain ya, negara tersebut dapat menggunakan penipuan sebagai alasan untuk membatalkan persetujuannya. Ini masih sama ya, konsep ini pada dasarnya bertentangan dengan konsep kesepakatan atau voluntary consent tadi, kebebasan kontrak dan lain sebagainya. Ini pengertian tipu muslihat atau fraud itu mencakup setiap pernyataan palsu yang disengaja, pernyataan yang keliru, atau tipu muslihat lainnya yang dengannya suatu negara dibujuk untuk memberikan persetujuan yang tidak akan diberikannya. Oke, dan dikatakan bahwa keberatan ini, konsep tipu muslihat ini dapat diajukan pada klausul tertentu saja dari suatu perjanjian atau pada keseluruhan perjanjian. Oke, ini agak cepat aja karena pada dasarnya sekiranya dapat dipahami. Kemudian korupsi, jika ekspresi persetujuan suatu negara untuk terikat pada perjanjian disebabkan karena tindakan koruptif perwakilan dari negara berunding lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung, negara pertama dapat menggunakan konsep ini sebagai alasan untuk membatalkan persetujuannya terikat pada perjanjian. Ya, andaikan ada, katakanlah ada dua negara gitu ya,
di mana si negara pertama itu bertindak koruptif gitu ya, si perwakilannya itu, dan kemudian membujuk negara kedua untuk terikat pada perjanjian. Nah, si negara kedua itu dapat menggunakan alasan ini untuk membatalkan perjanjian itu. Kemudian pemaksaan terhadap perwakilan dari satu negara. Dikatakan bahwa jika persetujuan suatu negara untuk terikat diperoleh dengan paksaan yang ditujukan terhadap wakilnya atau representatifnya dengan ancaman misalnya, maka persetujuan itu tidak mempunyai akibat hukum apapun. Nah, ini kita harus perhatikan ya, kata yang digunakan adalah maka persetujuan itu tidak mempunyai akibat hukum apapun, yang artinya kita setelah sarjana hukum akan memaknai ini sebagai batal demi hukum gitu ya, null and void, bukan dapat dibatalkan karena dikatakan tidak mempunyai akibat hukum apapun. Oke, kemudian tuh dikatakan bahwa di pasal 44 ayat 5, bahkan jika dimungkinkan untuk dipisahkan ketentuan perjanjian yang tidak akan ditolak oleh negara tersebut, hal di atas tidak diizinkan dan karenanya seluruh perjanjian akan dianggap batal demi hukum. Ya, ini sama ya, masih mengatur tentang pemaksaan suatu negara dengan ancaman atau penggunaan kekerasan. Pasal 52 mengatur bahwa suatu perjanjian batal jika pembuatannya diperoleh dengan ancaman atau penggunaan kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam Piagam PBB. Piagam PBB kita tahu bahwa salah satu ketentuan pasalnya mengatur tentang larangan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam penyelesaian sengketa atau hubungan internasional. Itu ya. Kemudian ini terakhir, sekali lagi ini kita masih singkat saja pembahasan tentang ada satu prinsipnya karena kita akan membahasnya lagi di pertemuan berikutnya ya, bahwa ada yang disebut dengan konsep jus cogens atau peremptory norm of general international law. Ini suatu konsep yang dapat secara sederhana kita pahami sebagai norma atau prinsip yang paling tinggi kedudukannya di dalam hukum internasional, gitu ya. Biasanya dia itu merupakan suatu hukum kebiasaan internasional juga, dan terkadang dia itu dijustifikasi oleh hukum perjanjian internasional. Sebagai contoh, yang menjadi jus cogens adalah misalnya larangan kejahatan genosida, gitu ya. Jadi dewasa ini yang namanya genosida itu kan merupakan salah satu kejahatan internasional yang mana dia itu sudah berstatus jus cogens, yang artinya seluruh negara di dunia itu harus patuh terhadapnya gitu ya. Sekalipun misalnya tidak semua negara itu meratifikasi konvensi genosida misalnya tahun 48 gitu. Tidak semua negara meratifikasi Statuta Roma yang mengatur tentang kejahatan internasional. Tetapi oleh karena statusnya sebagai jus cogens yang sudah memenuhi unsur hukum kebiasaan internasional dan ditopang oleh perjanjian internasional, maka semua perjanjian itu nggak boleh ada yang melanggar jus cogens. Ibaratnya dengan mudahnya ya, kita bisa mengandaikan jus cogens ini sebagai konsep kausa yang halal atau dalam konteks hukum BW, dalam konteks hukum nasional, bahwa kita nggak bisa bikin perjanjian yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam konteks hukum nasional, perjanjiannya mengatur tentang jual beli narkotika misalnya ya. Itu kan tidak boleh. Nah, demikian pula perjanjian internasional itu nggak boleh isinya bertentangan dengan jus cogens. Dikatakan di dalam pasal 53 Konvensi Wina bahwa sebuah perjanjian batal jika pada saat ditetapkannya bertentangan dengan norma hukum internasional umum yang ditaati. Untuk tujuan konvensi ini, Peremptory Norm of General International Law adalah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dikurangi dan tidak dapat diubah hanya dengan suatu norma berikutnya dari hukum internasional umum yang mempunyai sifat yang sama. Jadi ya tentu saja sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan yang bisa berubah, jus cogens pun bisa berubah apabila ada jus cogens lain yang mengubah jus cogens sebelumnya, gitu ya.
Bagaimana halnya dalam konsep hukum pada umumnya, apa kita mengenal azas, misalnya lex superiori gitu ya, apa hukum yang lebih superior menggantikan hukum yang lebih lemah, hukum yang lebih baru menggantikan hukum yang lebih lama, gitu. Hukum yang lebih spesifik, lex spesialis menggantikan hukum yang lebih umum, seperti itu ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Silahkan, kalau ada pertanyaan. Kita akan melihat secara ringkas prinsip-prinsip hukum internasional Islam yang kita sebut syiar dalam memandang kedudukan perjanjian internasional. Jadi, apabila kita mencoba menyandingkan konsep hukum internasional dalam perspektif Islam, maka setidaknya kita bisa mengutip pandangan dari Abdul Al-Wahhab Khalaf ya, di mana yang bersangkutan itu melakukan pembagian terhadap bidang muamalah dalam hukum Islam yang urutannya kita bisa lihat di sini ya, ada setidaknya tujuh apa bidang muamalah ya. Pertama hukum keluarga, kemudian hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata dan pidana, HTN dan perundang-undangan. Lalu kemudian ada hukum antar negara atau antar bangsa yang dewasa ini kita pahami sebagai hukum internasional ya, yang diistilahkan dengan kata siar. Dan kemudian ada hukum ekonomi dan keuangan. Uh, Pertama yang perlu diungkapkan bahwa kalau kalian masih ingat di dalam pembelajaran hukum internasional ya, khususnya di sesi pembahasan tentang sejarah, maka kita memahami bahwa yang namanya hukum internasional itu tidak sepenuhnya internasional dalam arti bahwa semua konsep yang terkandung di dalam itu kan diciptakan oleh sebagian kelompok saja ya, yang kita sebut sebagai negara-negara Eropa gitu ya. Jadi konsep-konsep utama di dalam hukum internasional atau peradaban hukum internasional pada saat itu kan didominasi oleh peradaban Eropa yang bermula dari era Romawi gitu kan ya. Jadi itu adalah letak atau apa itu fondasi ya, di mana hukum internasional itu muncul itu kan sejak zaman biasanya para penstudi HI itu akan merujuk kepada peradaban Yunani misalnya gitu ya, yang kemudian merentang atau berdampak pada peradaban era Romawi gitu kan, yang didominasi oleh pandangan-pandangan Kristen misalnya, yang kemudian setelah adanya perang 30 tahun gitu kan antara Katolik dan Protestan itu melahirkan konsep negara bangsa. Nah itu kan peristiwa-peristiwa atau sejarahnya orang Eropa. Dengan kata lain pada saat itu peradaban lain seperti peradaban Islam, peradaban Timur seperti sinosentrisme di Cina gitu ya, peradaban India itu boleh jadi tidak dilibatkan di dalam perumusan hukum internasional gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum internasional ini internasional tidak sih kan gitu. Sehingga di saat yang sama menariknya bahwa ternyata Islam sendiri pun memiliki perspektif tersendiri tentang hukum internasional dan memang dikenal juga yang disebut dengan istilah siar gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan siar. Kan ini ya perkembangan HI kalau kita coba simplifikasi sederhanakan, semula ia merupakan hukum antar bangsa ya, yang dikenal dengan istilah jus gentium. Dan ini konsep hukum internasional ini masih erat kaitannya dengan konsep hukum kodrat yang sifatnya tidak tertulis gitu ya. Ini sekali lagi merupakan peradaban Eropa yang mencetuskan istilah-istilah ini kan. Jus gentium kemudian berubah menjadi jus insurgentes gitu kan. Yang pada saat itu dimaknai sebagai hukum bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa adalah hukum yang berlaku eh, untuk peradaban khususnya Romawi ya,
Kekaisaran Romawi pada saat itu memperlakukan konsep hukum bangsa-bangsa untuk mengatur hubungan dagang antara orang Romawi dengan bukan orang Romawi dan orang bukan Romawi satu sama lain gitu. Itu yang dimaksud dengan law of nations pada dasarnya. Jadi law of nations ini konsep yang khas di Eropa gitu kira-kira ya. Dan ini kemudian berkembang karena praktik kolonialisme gitu kan, imperialisme pada saat itu yang memuncak di peristiwa Perang Dunia gitu kan. Maka otomatis yang namanya hukum internasional itu menjadi semacam kosakata bersama di antara para negara. Dengan kata lain, negara-negara terjajah itu kan kemudian menggunakan konsep-konsep law of nations juga gitu ya, yang memang perwujudannya menjadi classic international law gitu ya. Nah, classic international ini maksudnya tumpuannya atau subjeknya masih negara semata, cuma negara saja karena dia dianggap yang paling berdaulat. Dewasa ini dengan berkembangnya konsep positivisme hukum yang ditandai dengan positivisasi hukum internasional, yang artinya hukum internasional semula sangat kental dengan muatan moral-moral yang sifatnya tidak tertulis. Dewasa ini kan mulai trennya adalah mempositifkan atau menuliskan ya ketentuan hukum internasional baik di dalam perjanjian-perjanjian internasional khususnya gitu ya, maupun tadi ius cogens misalnya, suatu produk dari hukum kebiasaan internasional yang juga dijustifikasi oleh instrumen perjanjian internasional. Nah, dewasa ini hukum internasional klasik menjadi modern dalam artian bahwa sekurang-kurangnya misalnya kalian memahami bahwa subjek HI itu nggak cuma negara gitu ya. Subjek HI sekarang ini kan banyak sekali, bahkan dalam taraf tertentu termasuk individu. Sekalipun khususnya atau pada umumnya yang paling utama masih negara dan kemudian eh, organisasi internasional. Ini ya, perkembangan HI itu sekali lagi kalau kita lihat dia itu runutannya atau titik perkembangannya cuma di Eropa yang kerap kali dipelajari di dalam studi hukum internasional. Padahal sekali lagi di balik perkembangan ini semua tuh ada peradaban besar lainnya yang mengklaim universal. Jadi kan peradaban Eropa ini tuh mengklaim bahwa ya mereka ini universal konsepnya gitu ya. Konsep-konsep di dalam Law of Nations yang kemudian berubah menjadi hukum internasional bagi bangsa Eropa ini universal. Padahal di sisi lain kita mengenal pula peradaban sinocentrisme di Cina misalnya, yang mengklaim bahwa peradabannya itu universal, dan juga peradaban Islam yang mengklaim universal juga kan. Dalam arti kita tuh memiliki konsep-konsep hukum Islam katakanlah yang ini bisa berlaku universal gitu. Sehingga dengan demikian ada benturan peradaban katakanlah. Sekalipun yang secara de facto mendominasi hukum internasional itu adalah peradaban Eropa atau peradaban eh, yang berbasis pada nilai-nilai Kristianisme gitu ya. Nah, ini yang saya maksud ya, bahwa HI itu sebenarnya sangat Eropa sentris. Dewasa ini barulah muncul kesadaran bahwa kita ini harus menginternasionalkan hukum internasional gitu ya. Dalam arti bahwa ya misalnya sebagai contoh sederhana deh gitu ya, di dalam mahkamah internasional ketika ada sengketa antar negara gitu kan yang digunakan adalah hukum-hukum Eropa yang kita pelajari saat ini. Padahal kita misalnya mengadakan adanya hukum Islam gitu. Bagaimana hukum Islam diterapkan di dalam putusan Mahkamah Internasional misalnya. Apakah kemudian Mahkamah merekognisi konsep itu? Contohnya gitu ya. Dan itu yang menjadi disertasi dari Pak Eka Akimudin. Jadi silakan nanti kita mungkin bisa membaca disertasi beliau ya tentang bagaimana HI itu dimasukkan dalam pertimbangan bagi hukum internasional biar hukum internasional itu internasional. Persis karena ketiga persoalan ini di mana HI itu sebenarnya belum mengadopsi keseluruhan pandangan dunia yang memang beraneka ragam. Nah, apabila kita melihat prinsip-prinsip dalam syiar atau hukum internasional Islam, gitu ya,
Jadi intinya sekali lagi Islam itu punya hukum internasional gitu ya, konsep hukum internasional yang disebut dengan syiar. Ada beberapa prinsip yang dapat kita pelajari dan terkandung di dalam Al-Quran khususnya yang memperlihatkan kedudukan dari perjanjian internasional. Pertama adalah prinsip persaudaraan atau human brotherhood. Ini kalian bisa lihat ya, diatur di dalam surat kedua ayat 213. Ya, kita memahami bahwa pada dasarnya Islam ini pada dasarnya itu kan tidak memaksakan ajarannya ya. La ikraha fidin gitu kan. Jadi agamamu, agamaku. Jadi atau bahkan kita sering mendengar mungkin di dalam beberapa kesempatan bahwa kita ini apabila tidak bersaudara dalam iman atau dalam agama, yang artinya apabila kita nggak sama agama, kita ini kan bersaudara dalam kemanusiaan gitu ya. Nah itu prinsip sifatnya. Jadi kita ini pada dasarnya tidak memusuhi yang berbeda gitu kan. Kemudian penghargaan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak asasi ini juga sangat kuat ya saya kira, dan ini tercermin di era ketika eh, apa konstitusi Madinah atau Piagam Madinah itu dirumuskan oleh Rasul sendiri ya. Tatkala pada saat itu Rasulullah menjadi pimpinan bagi masyarakat yang isinya bukan cuma umat Muslim, melainkan juga umat non-Muslim, tetapi tetap diberi perlindungan hak asasi manusia misalnya. Dan ini terkandung di dalam Quran juga. Kemudian adanya komitmen terhadap moral dan etika, eh, ini terkandung juga di banyak sunnah ya saya kira ya, bahwa ajaran Islam kan pada dasarnya adalah ajaran yang memuat kandungan-kandungan moral atau nilai-nilai etis gitu kan, nilai-nilai yang mengajarkan apa yang baik dan apa yang buruk gitu kira-kira. Kemudian konsep keadilan dan persamaan hak serta kewajiban ini juga saya kira sebenarnya masih merupakan derivasi atau turunan dari nilai-nilai moral atau etikanya, di mana Islam ini sangat menghendaki terwujudnya keadilan serta persamaan hak dan kewajiban. Kemudian yang kelima adalah pengampunan dalam perang dan kecintaan terhadap perdamaian. Jadi pada dasarnya Islam ini sangat menghendaki perdamaian dan bahkan menganjurkan untuk memberikan pengampunan di dalam konteks peperangan. Kita memahami sekalipun di dalam sejarah Islam kita sering mendengar peristiwa peperangan, Islam itu pada dasarnya bukan agama yang menganjurkan perang gitu, melainkan mereka itu kan berperang karena bertahan gitu kan, bertahan dari musuh, dan bahkan dikatakan bahwa agama ini sangat menghendaki perdamaian. Kemudian prinsip berikutnya adalah pemenuhan perjanjian selama pihak lain mematuhi dan menghormatinya. Nah ini saya kira salah satu prinsip yang sangat eksplisit ya, mengatur persoalan perjanjian. Kita bisa melihat bahwa dalam perspektif hukum internasional Islam, perjanjian itu harus dipatuhi selama pihak lain juga menghormati. Nah ini juga erat kaitannya dengan konsep keadilan atau persamaan hak dan kewajiban juga ya saya kira. Karena kita ini wajib mematuhi ya, kalau dengan syarat bahwa pihak lain juga mematuhi gitu kan. Gitu ya. Ini satu prinsip yang eksplisit saya kira bicara tentang perjanjian. Kemudian prinsip lainnya adalah resiprositas atau timbal balik selama memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai fundamental. Ini maksudnya adalah bahwa eh, para pihak tuh ini masih menubuhkan yang tadi sebetulnya ya. Jadi intinya Islam ini memperbolehkan para pihak untuk bikin perjanjian gitu kan. Selama isinya itu tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai fundamental. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita coba analogikan, ini kan sama dengan konsep kausa yang halal dalam konteks hukum nasional. Atau yang tadi ya, di dalam perjanjian internasional, jus cogens misalnya. Nah, dalam perspektif Islam kan kita juga punya ya beberapa hal atau nilai-nilai yang sifatnya fundamental ya, katakanlah nggak boleh diperjanjikan gitu ya, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama misalnya. Nah, demikian pula Islam mengenal hal ini gitu kan di dalam Al-Quran.
Saya kira ini ya 7 prinsip yang eh, dikenal di dalam hukum Islam yang kemudian dipromosikan lewat eh, pandangan syiar ya, khususnya dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa ada aspek lain yang perlu dipahami untuk memahami konsep syiar, yaitu adalah mengenai konsep wilayah ya. Sebentar ya, saya minum dulu. Baik, teman-teman, ada satu hal yang harus kita pahami dalam konteks syiar atau hukum internasional Islam di dalam melihat persoalan wilayah atau teritori. Eh, Secara sederhana, apabila kita mempelajari konsep wilayah atau teritori di dalam hukum internasional, maka rujukan dimaksudkan sifatnya adalah fisik ya. Maksudnya, misalnya kita sudah mempelajari di dalam hukum internasional mengenai kedaulatan negara atas wilayahnya, yang terdiri dari wilayah darat misalnya, wilayah laut, wilayah udara, dan ruang angkasa gitu ya. Sifatnya itu spasial. Jadi yang dimaksud dengan wilayah itu rujukannya adalah suatu tempat tertentu yang diatur yang kemudian menjadi domain bagi kedaulatan gitu ya. Nah, dalam perspektif Islam itu yang dimaksud dengan wilayah itu tidak demikian ya, tidak hanya persoalan tempat semata, melainkan ada wilayah yang dibagi secara umum itu menjadi 3. Jadi ini konteksnya memang masih peradaban Islam di abad ke-7 pada saat itu ya, di mana Islam ini membagi wilayah menjadi 3. Yang pertama adalah Dar al-Islam, wilayah Islam, di mana agama Islam ditegakkan gitu ya pada dasarnya. Kemudian yang sebaliknya, yang paling bertentangan dengan itu adalah wilayah peperangan yang disebut dengan Darul al-Harb. Ini wilayah perang ya. Kita memahami bahwa sekali lagi dan telah saya ungkapkan bahwa pada saat itu Islam itu kan mengalami berbagai macam pertempuran ya di dalam mempertahankan ajarannya gitu kan, sehingga ada wilayah-wilayah tertentu yang kemudian menjadi wilayah peperangan. Sebagaimana halnya dewasa ini ada banyak negara yang berperang sekalipun wilayah itu sudah menjadi domain negara gitu ya. Misalnya Israel, Palestina gitu kan, atau di Rusia dengan Ukraina gitu ya. Itu kan wilayah peperangan. Nah, di luar dari itu adalah yang tengah-tengah adalah wilayah perjanjian. Darul al-Had dan Darul al-Suh. Istilahnya ada 2 ya. Para ahli itu kadang menyebutnya menggunakan istilah pertama, tetapi ada sebagian ahli yang menggunakan istilah yang terakhir. Jadi persoalan wilayah itu dalam perspektif Islam itu dipandangnya seperti ini. Ada wilayah Islam, ada wilayah peperangan, dan ada wilayah perjanjian. Nah, lalu bagaimana kita melihat posisi perjanjian dalam Islam? Secara umum kita memahami bahwa ajaran Islam ini mengatur 2 relasi dalam 2 domain ya. Yang pertama adalah hablum minallah, yang berarti mengatur bagaimana hubungan kita dengan Tuhan atau Sang Pencipta, yang kita wujudkan dengan berbagai macam pemenuhan kewajiban seperti sholat, gitu, puasa, gitu kan, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang disyaratkan di dalam menjamin relasi dengan Tuhan. Tapi ada juga wilayah atau domain hablum minanas atau wilayah muamalah yang mengatur persoalan atau hubungan antar sesama manusia atau antar sesama makhluk gitu ya, khususnya manusia. Nah, di wilayah inilah perjanjian muncul gitu kan. Jadi dengan kata lain, yang ingin dikatakan adalah bahwa perjanjian itu atau pemenuhan atas perjanjian yang memenuhi prinsip-prinsip nilai Islam itu adalah perwujudan dari muamalah yang merupakan bagian dari hablum minanas.
gitu ya. Sebagai contoh, saya dan kalian berjanji akan melaksanakan perkuliahan pada hari ini misalnya, itu kan merupakan bagian dari muamalah yang merupakan cerminan dari hablum minannas dan karenanya harus dipenuhi gitu ya. Terutama apabila perjanjian itu memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Dan itu karenanya menjadi hal yang ditopang oleh hukum Islam itu sendiri. Jadi Islam akan memandang positif apabila umatnya atau makhluknya itu memenuhi perjanjian. Gitu kan. Nah ini ya konsep dasarnya yang harus kita pahami. Jadi jangan kemudian dikesankan bahwa yang namanya perjanjian dan tidak ada kaitannya dengan agama misalnya, seolah-olah tidak memiliki nilai-nilai Islami gitu. Padahal sekali lagi ini merupakan domain hablum minannas atau biada muamalah yang harus dipenuhi oleh umatnya gitu kan. Nah, saya kira ini kalian sudah mempelajari ya hukum Islam yang pada umumnya dapat kita pilah atau kalau klasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu syariat, fikih, dan akidah. Ini konsep-konsep ini saya kira kalian sudah pelajari di mata kuliah tersendiri masing-masing gitu ya. Dalam hal ini saya hanya ingin mengatakan bahwa konsep syiar atau hukum internasional Islam itu yang kemudian mengatur salah satunya mengenai perjanjian atau bahkan perjanjian internasional itu merupakan bagian dari domain syariat gitu ya. Dan ini merupakan cabang dari hukum Islam. Tentu saja berbicara tentang Islam, rujukan kita adalah Al-Quran yang paling utama gitu ya. Di mana kemudian selaku sumber primer ini ditopang pula oleh sumber sekundernya yaitu hadis gitu kan. Dalam hal ini ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa di luar Al-Quran dan hadis ini ada sumber lainnya yaitu ijma gitu kan, yaitu adalah pendapat atau kesepakatan para ulama dan juga kias ya atau analogi suatu ketentuan hukum yang belum ada dengan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sekalipun ada pula para ulama atau ahli yang mengatakan bahwa ijma dan kias itu hanyalah metode gitu kan, hanyalah cara saja. Tadi dalam ijma caranya dengan mencari kesepakatan di antara para ulama atau dengan cara kias melakukan analogi. Tapi kan kedua itu, ijma dan kias itu, kesepakatan maupun analogi itu, sumber dasarnya, sumber materialnya tetap Al-Quran dan hadis gitu kan. Jadi terkadang dilihatnya begitu ya, kalian bisa memahami sebagai 4 sumber yang sifatnya berurutan atau sebenarnya ada 2 sumber gitu kan. Sumber material yaitu Al-Quran dan hadis dan secara formalnya ijma dan kias. Ya, ini kembali lagi membahas tentang wilayah. Di dalam Islam itu ada 3 wilayah utama ya. Pertama Darul Islam, Dar al-Had atau Dar al-Sur, wilayah perjanjian, dan Dar al-Harb atau wilayah peperangan. Dari ketiga ini tuh kita bisa membagi lagi ya menjadi berikut ini. Pertama kita lihat dulu, Darul Islam adalah wilayah yang menerima dan menegakkan hukum Islam dan atau berada di bawah otoritas Islam. Kita perhatikan, di situ ada kata dan atau, yang artinya boleh salah satu saja atau boleh keduanya. Jadi sekali lagi, Dar al-Islam itu adalah wilayah yang menerima dan menegakkan hukum Islam. Gitu ya, kita bisa membayangkan ada suatu wilayah itu menerima dan menegakkan hukum Islam atau berada di bawah otoritas Islam. Kalau berada di bawah otoritas Islam, boleh jadi wilayah itu nggak menegakkan hukum Islam, gitu ya, sekalipun dia di bawah otoritas Islam. Jadi ini yang dimaksud dengan Dar al-Islam ya, bukan cuma yang menegakkan hukum Islam. Kemudian Dar al-Had atau Dar al-Sur adalah wilayah yang menjalin hubungan perjanjian dengan otoritas Islam. Jadi bisa jadi ada otoritas Islam yang bikin perjanjian dengan wilayah ini, yaitu mereka yang menerima hukum Islam atau al-adimah, di mana meskipun mereka menerima hukum Islam tuh statusnya mereka tuh masih non-Muslim ya, gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan suatu wilayah di mana
pada saat itu ada wilayah yang dia itu bikin perjanjian dengan otoritas Islam dan menerima hukum Islam untuk berlaku di wilayahnya, sekalipun warga di situ statusnya non-Muslim, gitu ya. Kita bisa bayangkan gitu ya. Namun Dar al-Ahad ini juga mencangkup yang kedua adalah wilayah yang menolak hukum Islam dan sekedar membuat perjanjian damai sementara yang disebut dengan al-muwadah. Jika yang pertama beririsan dengan Dar al-Islam, maka yang kedua ini beririsan dengan Dar al-Harb. Ya. Jadi ada persimpangan di antara konsep wilayah perjanjian ini, ada yang mendekati Dar al-Islam, ada yang mendekati Dar al-Harb. Tergantung dari bagaimana posisi pihak keduanya itu. Gitu. Kemudian yang terakhir, Dar al-Harb adalah wilayah yang menolak dan atau memusuhi otoritas Islam. Gitu ya. Kalau nggak menolak, berarti dia memusuhi. Nah, berbicara tentang status Darul al-Islam, kita dapat melihatnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai status tersebut. Yang pertama, penduduk wilayah tersebut menjadi Muslim dan tetap berada di wilayah mereka, gitu ya. Kedua, wilayah tersebut direbut secara paksa, tetapi pemerintahan setempat mengizinkan umat Islam untuk mempraktikkan dan menegakkan aturan Islam. Ini pun menjadi darah al-Islam. Ketiga, penduduk non-Muslim menerima hukum Islam di bawah perlindungan Muslim dengan menjadi al-adimah. Kita bisa membayangkan dia bahwa ada eh, apa pihak yang menerima hukum Islam sekalipun mereka itu non-Muslim gitu. Nah ini yang dimaksud dengan al-adimah. Dan cara perolehan lainnya dalam memperoleh darah al-Islam adalah wilayah tersebut ditaklukkan berdasarkan perjanjian damai di mana umat Islam diperbolehkan untuk menetap dan menerapkan kharaj atau pajakan. Oke, di luar dari situasi ini, maka ia otomatis merupakan darul arhab atau wilayah peperangan atau wilayah yang menolak dan atau memusuhi otoritas Islam. Jadi ilustrasinya kembali lagi seperti ini gitu ya. Jadi di balik ketiga ini tuh ada irisan-irisan di mana Darul Arhab, ada Al-Muwada'ah gitu kan, yang murni irisan dari Darul Arhab dan Darul Al-Sub, ada yang di tengah-tengah Al-Ahad dan ada yang apa irisan antara Darul Al-Islam dan Darul Al-Ahad adalah Al-Adimah ya. Gitu ya, teman-teman. Apa materi tentang prinsip-prinsip hukum internasional Islam dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Saya kira materinya apa itu saja ya.